Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya wabarakatuh. jelas dengar? Mas, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita minggu ke lalu sudah berbicara terkait dengan Delphi, apa kegunaannya, kemudian seperti apa langkah-langkahnya. Sekarang kita coba untuk melihat step by step seperti apa model yang bisa dilakukan dari metode Delphi ini. Karena kalau kita lihat NLP ini digunakan, kemarin sudah kita bahas bahwa dia bisa digunakan untuk hal yang kompleks, kemudian data-data yang kurang, itu menjadi hal-hal inti dari Delphi itu sendiri. Sekarang kita coba ingat kembali beberapa tahapannya. Tahapannya yang kita bisa sampaikan kemarin bisa ada 9 tahapan. Apa nanti ini di tahapan ke-6 ini bisa berulang cukup 2 kali saja atau mau 3 kali lah, 3 kali seperti itu. Kita identifikasi masalah kemarin seperti apa masalah yang akan kita coba putuskan. Kemudian kita pilih kemarin tenaga ahlinya bisa dengan jumlah yang kecil atau jumlah yang cukup besar tergantung dari kompleksitasnya. Kemudian dari kita susun kuesioner, kemudian putaran pertama dari kuesioner itu, kemudian kita minta analisis feedback dari tenaga ahli, kemudian dari hasil analisis itu kita coba kuesionerkan lagi melalui putaran kedua atau bisa 3 kali putaran kedua analisis lagi, kemudian putaran ketiga lagi, kemudian baru nanti analisis hasil dan konsensus akhir dan keputusan. Bahwa untuk pengumpulan data itu bisa kita gunakan pengumpulan data itu dengan metode kuesioner atau dengan eh, wawancara atau dengan penilaian skala atau rating assessment. Jadi pengumpulan data yang kita kumpulkan ini bisa nanti dia berupa nanti apakah dia berupa opini atau nanti dia prioritasnya apa, penilaian prioritas atau menjadi prediksinya seperti apa atau mengeluarkan rekomendasi. Jadi ini beberapa eh, pengumpulan data yang mau kita coba cari. Kita singgung sedikit, misalnya kuesioner itu kalau kita bicarakan tentu tadi disebutkan bisa kita lakukan nanti di 2 atau 3 kali putaran. Tentu dalam mengusun kuesioner ini, dalam penulisan pertanyaannya, tentu harus kita eh, buat kuesioner itu yang benar-benar terstruktur gitu loh. Jadi yang step by step, kemudian jelas pertanyaannya, kemudian pertanyaannya itu tidak berbelit-belit, kan itu yang mau kita inginkan dari suatu kuesioner itu. Gitu.
Kemudian dalam penulisan kuesioner juga kita harapkan dia juga harus spesifik. Jangan menulis kuesioner itu kita pertanyaannya jangan ngambang gitu loh. Spesifik itu misalnya contohnya kita tanya kepada ahli ya, seberapa besar dampak pencemaran limbah industri misalnya terhadap kualitas air sungai A gitu loh. Kan itu pertanyaan spesifik. Jangan kita menanyakan pertanyaannya bagaimana kondisi lingkungan gitu loh. Ini kalau kita kita buatkan seperti itu tentu eh, bisa jawabannya nggak fokus, kemudian nanti bisa panjang berulang-ulang seperti itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Kemudian juga di kuesioner itu juga nanti kita harapkan dia fokus, fokus, kemudian jangan terlalu luas sehingga tadi itu nggak panjang gitu loh. Tidak. Kalau terlalu panjang, ahlinya pun nanti juga akan capek kan, lelah. Terlalu panjang rentang waktu akan menyelesaikan permasalahan ini dan juga jawabannya juga tidak akan efektif, ya. Sehingga akan lebih hemat waktu. Nah, itu yang kita harapkan dari pertanyaan kuesioner yang baik itu. Sehingga kalau kita harapkan kuesioner itu nanti dia mudah dipahami, tidak ambigu atau banyak banyak penafsiran, kemudian dia relevan, kemudian respon yang kita lakukan tidak subjektif. Ya, nanti kita mau mencoba pertanyaan jawabannya subjektif, tapi yang lebih objektif. Dan kemudian kuesioner itu nanti juga setelah dia kan ada nanti di awal tahap panggilan ide atau gagasan, bisa nanti disusun dengan metode ranking atau pemberian skor atau dengan nanti memilih prioritas. Nah, itu kan kepada tahap tataran pada round kedua atau round ketiga itu kan sudah mulai sebenarnya. Kemudian untuk wawancara ahli, yang kemarin sudah kita sebutkan juga orangnya. Tentu bisa nanti dengan wawancara, sebisa mungkin tidak dengan wawancara langsung, tetapi kita harapkan adalah nanti untuk mendapatkan jumlah yang jawaban yang baik. Kalau jumlah ahli yang sedikit, bisalah kita lakukan secara wawancara langsung, kita panel, tidak ada masalah. Tapi kalau ahlinya banyak, tentu kita berikan jenis pertanyaannya terstruktur, kemudian atau dia lebih mengeksplorasi jawaban. Nah, terus itu kan jawabannya ya tidak pendek-pendek jawabannya. Atau dia lebih fleksibilitas atau dia bisa eksplorasi jawaban bisa juga. Atau dengan wawancara yang mendalam tuh bisa dia akan memberikan perspektif dia sebagai ahli. Ini yang bisa dilakukan. Kemudian untuk hak skala ini kita meminta kepada si ahli itu untuk memberikan skor atau nilai terhadap parameter, terhadap pertanyaan, terhadap alternatif atau kriteria-kriteria tertentu. Ah, itu yang kita minta kepada si skalanya nanti bisa menggunakan skala Likert kalau nanti ada penelitian atau dengan pemberian ranking. Ranking itu nanti bisa terkait dengan prioritas tertinggi, prioritas terendah kan itu ya. Itu penilaian ranking. Nah, itu yang akan kita gunakan di dalam penyusunan tadi. Kemudian penggunaan median, min, kemudian standar deviasi kan sudah kita jelaskan kemarin ya. Ya, kita tidak ulangi lagi nanti di analisisnya.
Sekarang kita coba lihat bagaimana kita mengaplikasikannya. Bahwa dia itu karena kita kemampuan si metodologi ini bisa menangani masalah yang kompleks, tidak disiplin, dan ada ketidakpastian, kan data tidak lengkap, kan tidak pasti itu, dan parameter cukup banyak, kemudian melibatkan berbagai stakeholder, kemudian mungkin saja ada beberapa konflik kepentingan. Jadi mungkin kan akan mendapatkan integrasi pengetahuan pendalaman para ahli secara sistematis sehingga nanti diharapkan dia bisa menghasilkan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Jadi nanti bisa sabang integrasikan dari aspek ekologi, sekali kita sebutkan kemarin dari sosial, ekonomi, teknis, atau kebijakan, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang bisa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi Delphi ini atau mengaplikasikan metodologi Delphi ini adalah bagaimana kita eh, menentukan prioritas. Karena ini lebih ke lingkungan, kita langsung fokuskan saja penentuan prioritas pencemaran misalnya. Sehingga di sini kita pengen menentukan bagaimana prioritas pencemaran itu harus kita tangani terlebih dahulu. Jadi kita pengen tentukan nih, ada beberapa pencemaran terjadi. Kita harus tentukan mana yang prioritas dalam pengelolaannya, sumber dayanya, anggarannya. Nah, itu biasanya yang terbatas tuh. Maka kita butuh dan kita tidak mungkin menangani secara bersamaan karena tadi keterbatasan sumber daya, anggaran, kan nggak mungkin kita lakukan ke semuanya sekaligus. Maka kita cobalah dengan memilih nih mana menjadi prioritas pertama. Tentu bisa kita nanti kita gunakan masalah yang paling eh, kritis misalnya, atau nanti yang parameter yang penting mana saja, atau nanti bisa dengan wilayahnya, wilayah prioritas. Nah, kan kita lihat juga, karena kan tidak semua wilayah itu menjadi masalah prioritas kan. Nah, bisa saja nanti kita gunakan DLP untuk menentukannya ini. Nah, bisa nanti paling kritis atau parameternya atau wilayah mana nih yang perlu dilakukan. Kemudian bisa juga kita lakukan pada penilaian risiko lingkungan. Risiko itu nanti kan kemungkinan, kemungkinan yang akan menimbulkan dampak negatifnya. Bisa dampak negatif itu kepada manusianya, atau kepada ekosistemnya, atau kepada sumber daya alamnya. Nah, itu yang kita bisa gunakan. Tetapi penilaian risiko ini sering memang eh, ke- sering karena data kurang, kemudian yang kita prediksi dalam jangka panjang itu sulit diprediksi ya. Kemudian banyaknya variabel yang akan saling terikat. Jadi ini yang membuat penilaian risiko ini akan menimbulkan ketidakpastian kita di ininya. Dari sini mungkin penilaian risiko ini bisa nanti kita gunakan misalnya untuk mengidentifikasi sumber risiko atau tingkat keparahan dari dampaknya nanti atau probabilitasnya atau frekuensinya tadi atau dari prioritas itu sendiri ya. Jadi kan kalau bisa nanti kita lihat.
Kemudian di penyusunan indikator lingkungan. Nah, indikator lingkungan itu kan cukup cukup banyak nanti tuh. Ini kita coba. Oh, ini kita salah satu-satu. Jadi, misalkan tadi yang sudah kita bahas tadi, misalnya di prioritas pencemaran misalnya. Nah, ini kita tentukan menentukan prioritas pencemaran di suatu kota. Apa parameter yang mau kita pakai misalnya? Misalnya adalah pencemaran air, ada pencemaran udara, terkait dengan sampah atau kebisingan. Ini kan masalah-masalah nih, atau parameter-parameter nih terhadap pencemaran. Nah, ini nanti kan bisa nanti ahli itu akan memberikan berupa scoring. Kemudian kita jadikan mana yang berikan skor, nanti mana skor tertinggi. Jadi kemudian prioritasnya mana. Ya, akhirnya nanti eh, bisa saja misalnya pencemaran air itu nomor satu misalnya kan. Udara itu nomor dua, domestik nomor tiga, biasanya nomor empat misalnya. Ini kan dari hasil scoring nih misalnya. Sehingga eh, bisa kita gunakan untuk penentuan prioritas itu adalah membantu alokasi sumber dayanya berapa sih anggarannya, sumber daya yang lainnya, mannya, metodenya. Kemudian eh, kebijakannya bagaimana? Yang mana bisa kita dukung nih? Kemudian sehingga kita bisa fokus juga mana akan kita kendalikan di grup prioritas pencemaran ini. Kemudian tadi kita untuk risiko lingkungan. Risiko lingkungan bisa tadi kita gunakan untuk mengidentifikasi sumber. Mana sih kira-kira sumbernya, kemudian tingkat keparahannya bagaimana misalnya. Atau evaluasi probabilitas, atau prioritas risikonya. Kan ini yang eh, kita inginkan tuh. Sehingga dari kuesioner atau pada ahli itu mereka nanti akan menyebutkan kemungkinan kebocoran bagaimana, atau dampak terhadap air tanah bagaimana, atau dampak kesehatan bagaimana, sehingga mereka memberikan penilaian nih dari pandangan mereka masing-masing terhadap kemungkinan kebocoran, dampak air tanah, dampak masyarakat, sehingga bisa saja nanti tingkatnya rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Dan misalnya ini dari kemungkinan kebocoran, dampaknya dari skala 1 sampai 5, ke probability 1 sampai 5, tingkat risikonya dampak kali probability. Ya, kita kategorikan misalnya. Itu ya. Sederhana seperti ini. Sehingga nanti kita bisa berikan kategori yang sangat tinggi, tinggi, dan tinggi. Ini termasuk ranknya mana nih kita bakar ranknya. Maksimalnya di sini kan 25 nih. Berarti kalau 5 kali 5 berarti kan 25 maksimal. Maksimal itu 20 sampai 25 sangat tinggi misalnya kan itu yang kita tentukan dari ahli tadi. Sehingga DLP itu bisa guna untuk asesmen resiko gitu loh. Pada lokal yang tidak ada ya, kepastiannya yang sangat tinggi, banyak celah-celahnya, data-datanya, atau dengan integrasikan dari pendapat-pendapat ahli, serta nanti kita juga mampu untuk memprioritaskan mitigasi risiko yang mana. Jadi kalau kenapa kita menggunakan expert judgment, pendapat dari ahli, karena itu tadi, karena dampak lingkungan itu eh, tidak dapat kita prediksi hanya sebagai angka-angka saja, model-model numerik saja. Ya.
bisa kita mintakan dari pendapat expert judgment tadi. Kemudian kita juga bisa masuk di untuk penyusunan indikator lingkungan. Apa saja yang menjadi indikator? Indikator bisa saja indeks kualitas air, indeks kualitas udara, atau indeks kualitas air laut, indeks kualitas tutupan lahan, yang semuanya nanti akan tergabung menjadi suatu indeks kualitas lingkungan hidup, IKLH kan. Bagian dari indeks kualitas air, udara, lahan, air laut, itu kan bagian dari IKLH, gitu. Sehingga diharapkan nanti kita dapatkan konsensus itu mengenai parameter utamanya apa sih, kemudian bobot yang kita berikan berapa saja, sehingga akan menjadikan prioritas mananya di prioritas di parameter lingkungan. Misalnya, eh, ahli akan menyusun indikator kualitas sungai. Itu ditentukan apa saja nih indikator-indikator pencemaran misalnya dari sungai itu misalnya. Tentu nanti ada BOD, ada COD, ada DO-nya, ada TSS, ada pH. Ini di ranking nih kira-kira nih, karena yang menjadi paling penting dalam penilaiannya. Sehingga hasilnya nanti diharapkan untuk menentukan misalnya indeks kualitas air dari parameter-parameter ini misalnya. Ya, dengan DO-nya yang paling paling tinggi, bintang 5, misalnya, bintang 4. Sehingga diharapkan nanti subjektivitasnya tentu akan berkurang. Kemudian kita akan mendapatkan indikator yang paling relevan, mendekati, mewakili. Kemudian juga akan mendorong monitoring. Bagaimana monitoringnya, monitoring lingkungannya. Nanti bisa dilakukan penilaian. Itu dari penyusunan indikator. Wah, kita bisa menentukan indikator apa mau dipakai. Bahkan juga bisa untuk melakukan evaluasi. Pasti evaluasi kebijakan lingkungan yang mau dipakai. Apakah hanya untuk mengetahui efektivitasnya saja, atau untuk menentukan kebijakan ini efisiensi apa tidak, atau regulasi atau kebijakan itu akan berdampak implementasi seperti apa. Bahkan dia nanti juga akan mampu untuk menghitung keberhasilan dari program ini apa berhasil apa tidak. Jadi kalau kita evaluasi kebijakan ini memang agak sulit untuk dilakukan untuk evaluasi karena yang mempengaruhi kebijakan itu kan cukup banyak. Kemudian dampak kebijakan itu kan tidak instan. Dampak itu eh, jangka panjang. Kemudian pemikiran kita ini nggak sama nih. Stakeholder yang melihat kebijakan ini juga mempunyai perspektif yang berbeda-beda juga.
Nah, itu kesulitan sebenarnya untuk melakukan evaluasi kebijakan lingkungan. Tapi bisa tetap kita lakukan pendekatan dengan pemberian scoring tadi misalnya. Apakah dia efektif regulasinya apa tidak, akan disebutkan regulasi nanti itu misalnya. Atau tingkat implementasi bagaimana, sudah terimplementasi seluruhnya atau belum. Kemudian dampaknya bagaimana terhadap masyarakat, dampak regulasi ini. Atau terkait dengan keberlanjutan programnya. Nah ini kan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Misalnya kita lihat contohnya, kita melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan pengolahan sampah. Maka si ahli bisa saja dia akan melakukan penilaian terkait dengan efektivitas regulasi, kemudian implementasi bagaimana, besar apa kecil, dan dampak terhadap masyarakat. Ini kayaknya bisa dilakukan jangka panjang. Maka tadi bahasanya tadi jangka panjang. Dampak, keberlanjutan program, dilanjutin apa tidak, gitu. Baru nanti hasilnya akan digunakan untuk rekomendasi kebijakan baru. Maka sudah benar kebijakannya, perbaiki sebagainya. Itu yang diharapkan didapatkan dari evaluasi kebijakan lingkungan ini. Sehingga kalau kita lihat bahwa nanti kebijakan yang diambil itu sudah berbasis ilmiah. Kita membuat kebijakan tidak hanya tiba-tiba ingat, tiba-tiba dibuat, tiba-tiba dikerjakan, nggak seperti itu, tapi ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa mengintegrasikan nih banyak stakeholder. Nah, bahkan bisa juga menghindari bias-bias politik karena sudah berbasis sehingga kalau kita lihat dari empat pembahasan di atas bahwa DLP itu eh, dia bisa digunakan untuk dalam bidang lingkungan kita ini. Kemudian kita harus menentukan prioritas pencemaran, risiko, indikator, evaluasi. Itu yang kalau akan kita tentukan tadi. Tentu ada beberapa masalah dalam pengumpulan datanya, baik itu nanti permasalahan yang kompleks atau permasalahan-permasalahan yang butuh ahli yang secara sistematis untuk dan objektif untuk menentukan pilihannya. Nah, itu yang kita harapkan dari empat metodologi tadi. Sekarang kita coba lihat eh, untuk penentuan prioritas pencemaran lingkungan misalnya, pencemaran lingkungan. Jadi kita misalkan ada pemerintah ingin menentukan prioritas. Tadi kita bisa menentukan prioritas untuk permasalahan pencemaran lingkungan yang harus ditangani terlebih dahulu yang mana. Nah, tetapi ada masalah, anggaran yang terbatas, sumber daya manusianya belum mampu,
Ya, waktu kelolanya yang sangat terbatas juga. Ini kan bagaimana kita dengan keterbatasan ini kita tetap juga akan menentukan prioritas pencemarannya dengan menyusun ada langkah 8 langkah atau 9 langkah ini. Apa isunya? Pencemaran sungai, pencemaran udara, sampah domestik, kebisingan. Ini kan permasalahan yang ada di sekitar kita semua nih. Sekarang kita mana yang mau prioritas nih? Mau dikerjakan semuanya, duit tak ada. Orang yang menanganinya juga terbatas. Waktunya juga sempit. Maka kita disuruh milih. Kita disuruh milih lebih itu kita gunakan ahli untuk menetapkannya. Nah, dengan metode DLP ini, kita bisa gunakan konsensus para ahli tadi. Mana yang dari empat ini akan menjadi isu utama. Ini langkahnya, sekarang kita lihat. Maka identifikasi masalah tadi adalah fokusnya apa. Maka kalau kita bisa tentukan misalnya masalah yang dianalisis itu pemerintah itu ingin apa gitu loh pertanyaannya. Pertama, pencemaran mana yang paling kritis nih? Yang kira-kira harus kita tangani. Dan kira-kira yang paling banyak yang mana? Yang mana yang diprioritaskan? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Karena masyarakat tentu tidak melihat ini, mereka hanya melihat terkait dengan eh, kondisinya langsung. Nah, kalau ini kan sudah kita kita tentukan ini mana yang menjadi ingin kita ketahui. Misalnya kita berikan alternatif, alternatif masalah, suruh milih nih. Silakan per ahli pilih nih. Mana kira-kira permasalahan kita di Kota Padang misalnya. Oke, kita terkait dengan pencemaran air jadi masalah satu. Kemudian pencemaran udara masalah kedua. Domestik masalah ketiga. Empat kebersihan. Ini kan belum tahu nih urutannya. Tapi ini akan menjadi eh, pilihan-pilihan kita. Bahwa fokusnya adalah menentukan prioritas pencemaran. Siapa prioritas utamanya? Apakah air, udara, sampah, atau kebisingan? Akan itu menjadi pilihan para ahli. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi, seperti kita kemarin bicarakan, kita pilih nih, mana ahli-ahlinya nih, mana ahli yang kira-kira objektif nih, agar kita bisa tentukan yang kompeten dan relevan. Ya nanti ahlinya apa, pertanyaannya kemana, kan nggak nyambung. Ya, ya ini yang mau kita. Nah, jumlah ahli kemarin bisa sampai 8 orang, misalnya sekarang kita tentukan 8 orang kan nggak terlalu besar.
Kemudian catatan dalam memilih ahli ini adalah dia sudah punya pengalaman belum? Jangan sampai nanti walaupun sudah S3 tapi pengalaman kita tidak ada, hanya mengajar saja kan akan berbeda. Kemudian pendidikannya bagaimana? Sudah sesuai atau belum dengan dengan latar belakang mau ditanyakan ke dia seperti itu. Kemudian keterlibatan profesional dengan lainnya bagaimana? Organisasi lainnya terkait dengan profesionalisnya ada nggak gitu. Maka kita tentukan misalnya ada bidang ahli air, kualitas air, ada ahli pencemaran udara, ahli persampahan, ahli Kesling, ahli sampai ada ahli kebijakan. Jadi berbagai multidisiplin ilmu. Berbicara lingkungan tidak hanya ilmu eksak saja, tapi ada orang sosialnya juga yang melihat kebijakan. Sehingga kalau kita sebutkan, kenapa ini penting? Karena tentu nanti akan memberikan penjelasan lebih akurat. Kemudian sebisa mungkin dia lebih objektif karena ada data-datanya. Kemudian tentu kita akan buat perspektif yang beragam. Jadi jangan sampai satu suara langsung. Sehingga rekomendasinya juga lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya sekedar kumpulkan ahli saja, kemudian disuruh jawab, dan selesai. Tidak, tapi sampai nanti dia buat rekomendasi seperti apa. Maka dalam penentuan ini adalah ahli itu adalah kunci keberhasilan. Seperti apa kita kantor kita membuat kesepakatan. Ini konsensus ini yang mau kita capai. Sehingga kesepakatan itu nanti akan menghasilkan keputusan terbaik. Nah, itu yang kita harapkan dari panel para ahli ini. Kemudian kita lakukan kuesioner. Jadi sudah kuesioner tahap pertama misalnya. Kita kumpulkan nih kuesionernya dari kita berikan kepada si ahli-ahli kita tadi 8 orang tadi. Dari pertanyaan-pertanyaannya misalnya setiap pencemaran ada kriterianya. Misalnya terkait dengan dampak lingkungannya, dampak kesehatannya, luas wilayah, urgensi wilayah. Nah, sehingga nanti dampaknya apa penjelasannya? Tingkat kerusakan, terkait dengan resiko manusia, atau terkait dengan pencemarannya, atau setelah pengembangan dari memang kebutuhan penanganannya segera seperti apa. Sehingga kalau kita lihat bisa mana nih disinya nih skalanya 1 sampai 5 air dampak lingkungannya air itu 1 sampai 5 berapa misalnya. Ada yang 5 misalnya isinya, ada 4, ada 2, ada 1 misalnya gitu ya.
dan juga dampak kesehatan mana kira-kira yang bermasalah nih, atau dampak luas wilayahnya mana kira-kira nih. Dia checklist. Nah, nanti baru dapat eh, urgensinya berapa nih. Ada soal semuanya itulah nanti kita dapatkan eh, penilaian. Sehingga kuesionernya bisa kita gunakan untuk beberapa putaran. Jadi nggak perlu bikin lagi. Itu yang bagaimana kita menyusun kuesionernya. Kita menyusun apa yang kita butuhkan. Format seperti ini secara umum. Masuk putaran pertama nih, kita sudah dapat nih dari ahli nih, kita kumpulin. Kita kumpulkan datanya, kita analisis. Misalnya dari ahli itu kita dapat nilai min-nya. Rata-ratanya berapa sih? Diperoleh dari semuanya. Oh, air itu rata-rata ahli itu sepakat memberikan nilai yang agak besar itu di air, udara, domestik, bisingan, besar seperti itu ya. Standar deviasinya bagaimana? Oh, air lebih kecil, ini besar, besar, besar. Karena di eh, standar deviasi itu paling kecil, maka dia akan semakin mendekati kebenaran. Semakin besar, maka biasanya juga akan semakin besar. Maka kalau kita bisa gambarkan di sini bahwa untuk yang air itu nilai minnya adalah tinggi. Kemudian standar deviasinya lebih kecil. Maka di sini dikatakan ahli relatif sepakat. Walaupun dia tidak bertemu langsung, tetapi sudah ada kesepakatan mereka nih. Udah biasanya udah gimana? Oh, minnya rendah, tidak begitu salah kali. Kemudian standar deviasinya besar. Semakin besar standar deviasi itu akan semakin lari dari yang sebenarnya. Sehingga putaran pertama ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan gambaran penilaian, gambaran awal penilaian. Dan tingkat konsensus dari para itu sudah kita pegang nih. Dan putaran ini hasil hasil analisis kita ini nanti akan kita gunakan untuk feedback pada putaran berikutnya. Setelah kita kumpulkan data tadi ya, kita lihat nih, kita berikan umpan balik kepada para ahli tadi nih, yang sudah 8 orang tadi misalnya. Kita kumpulkan bahwa rata-rata yang memilih paling banyak itu tipe pencemaran air dengan nilai 4,6. Ini kita urutkan mana minnya, mana yang di tengahnya, mana standar deviasinya, mana ranking sementaranya. Tetapi diingat
jangan Anda berikan identitas. Identitasnya masih masih anonim nih. Semua orang tuh memberikan data tapi identitas masih anonim. Misalnya seperti ini nih, kita berikan pada ahli-ahlinya. Bapak Ibu tenaga ahli, ini sudah kita dapatkan loh, misalnya. Dari permasalahan kita yang empat ini sudah dapat tiga besar misalnya. Tiga besar permasalahan ini. Jadi ini adalah penilaian yang dapat kita berikan. Sehingga setelah jadi feedback ini nanti agar si ahli itu mengevaluasi jawaban ulangnya. Bisa saja dia dapat punya diri sendiri atau bisa punya orang lain. Kemudian dikata akan membuat perbedaan itu akan semakin mengecil kalau kita kirimkan kembali, tidak menjadi lebih besar. Kemudian konsensus bagaimana? Kita harapkan konsensusnya kesepakatan itu akan semakin naik, ya. Jadi itu yang mau kita coba kejar. Mereka sudah memberikan nilai, ya mereka nilai lagi kira-kira benar nggak jawaban ini dengan jawaban yang lain seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke putaran kedua nih. Setelah kita feedback tadi kita kumpulkan, kita feedbackkan kembali, kita kumpulkan kembali, kita berikan lagi pada ahlinya. Sehingga nanti dia akan memperbaiki masalah dengan jawaban para ahli atau dia sempurnakan kan dapat seperti itu tuh. Dan dari putaran dari angka eh, putaran pertama misalnya sudah dapat tadi kan minnya berapa, standar deviasinya berapa. Dan di sini tadi kita sampaikan jangan ada nama. Nanti kalau ada nama dia menjadi subjektif nanti dia. Biarkan saja si masyarakat atau si ini yang memberikannya. Kemudian dari hasil putaran dua didapat lagi nih nilai dari hasil ini mana yang mau dipakai nih misalnya. Sudah ada perbaikan nih dari tadi 0,2, 0,5 karena udah semakin kecil nih standar deviasinya untuk air. Proses ahli juga semakin sepakat nih bahwa dia semakin besar untuk penilaiannya dan tetap kebisingan menjadi wah bentar. Kargo. Nah, dari sini bisa diperoleh nih bahwa si pencemaran air ini minnya semakin meningkat yang memilih sehingga sedang dan deviasinya juga semakin mengecil ya semakin mengecil bahwa tentu semakin mendekati nih
konsensusnya semakin kuat. Kebisingan minyak masih rendah, standar standar deviasinya juga semakin besar. Berarti perbedaan pendapat itu juga besar. Ini yang yang kita hasilkan dari putaran kedua ini, bahwa si pencemaran air nih semakin naik nih, berarti semakin sepakat. Wah, sehingga ini akan kita gunakan untuk evaluasi lebih lanjut lagi, dan untuk konsekuensi konsensus pada kalau mau kita putaran ketiga, ya ini kita pakai lagi, kita putar lagi, misalnya seperti itu ya, sehingga kita harapkan dia semakin mengecil dengan standar deviasi juga semakin mengecil, tidak semakin besar standar deviasinya. Jadi ini yang kita eh, lakukan lagi. Oke, jadi sudah dilakukan 2 kali putaran nih untuk si eh, hasil kita lagi. Ada peningkatan di air. Sampai akhirnya kita dapatkan konsensus. Kita ukur konsensusnya lagi. Bahwa dengan permasalahan air, udara, sampah, kebisingan, didapatkan kesepakatannya lebih 87%, udara di 80%, sampah 70%, kebisingan di 55%. Metodenya tadi, standar deviasinya semakin kecil dan persentase kesepakatan juga semakin besar. Maka kita berikan standarnya bahwa dengan konsensus itu di atas 70%, maka interpretasinya dia semakin tinggi. 50 sampai 75 dia sedang. Ini dikatakan dengan cukup rendah. Nah, kita bisa berikan interpretasi seperti itu. Silakan nanti memberikan ranknya apa. Maka semakin tinggi konsensus, maka akan semakin kuat kesepakatannya terhadap prioritas masalah lingkungan. Jadi ini menggambarkan eh, si masalah ini semakin penting. Air nih loh ceritanya. Kebisingan mungkin belum begitu penting dianggap nih. Air ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya. Sehingga baru kita dapatkan konsensus akhirnya dengan ranking bahwa permasalahan utama di kota ini adalah pencemaran air. Kemudian yang masalah kedua adalah pencemaran udara, sampah domestik yang ketiga, dan kebisingan yang keempat. Tentu karena ini kita tentukan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya tadi, maka kita coba kejar bahwa pemerintah itu prioritasnya dua, pengendalian pencemaran air di sungai atau pengendalian emisi udara. Ini menjadi fokus bagi pemerintah dalam menentukan kesepakatan mereka apa. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, itu
Sehingga dengan adanya prioritas ini, dua ini, maka diharapkan apa? Kita memberikan perlindungan terhadap lingkungan, terutama di air dan udara, karena dia akan juga nanti akan berpengaruh terhadap yang lainnya misalnya. Dengan misalnya, walaupun sampah domestik itu akan mempengaruhi terhadap pencemaran air, pengaruh juga ya, tapi kan pencemaran air itu tidak hanya dari sampah saja, misalnya dari industri misalnya. Maka dengan pengadilan perlindungan lingkungan itu, pengadilan pencemaran air itu, maka kita lakukan misalnya terhadap perusahaan, pengawasan, memperketat perizinan. Itu kan bagian dari pengendalian dari pencemaran sungai yang akan terjadi. Di tahapan perencanaannya kita misalnya dengan bisa membuat persetujuan lingkungan. Jadi ini indikasinya turunan cukup banyak nanti itu pengendalian itu. Bisa di tahapan awal misalnya, tadi kita katakan. Misalnya di AMDALnya, PLPL atau di persetujuan lingkungannya, itu sudah perketat nih. Persetujuan lingkungan kita semakin ketatkan. Kemudian kita juga melakukan pengawasan. Ya, karena pemerintah itu nanti mestinya terkait dengan bagaimana dokumen lingkungan itu eh, mampu untuk mencegah. Kemudian ada pengawasan dilakukan turun ke lapangan, butuh anggaran juga. Kemudian misalnya dengan ada sekarang undang di Permen LH 14 2024 terkait dengan ada sanksi denda, ini menjadi pemicu-pemicu juga. Secara tidak langsung nanti si air sungainya akan semakin baik. Atau pengendalian pencemaran itu bisa misalnya dari status sungai itu kelas 3 misalnya. Maka ditetapkanlah status sungai itu menjadi kelas 2. Tentu melakukan apa upaya-upaya. Bisa saja nanti kebijakannya terkait dengan sampah, karena sebelumnya masyarakat tidak ada pembuangan sampah sembarangan masyarakat. Karena minimal ada edukasi dulu, tidak buang sampah sembarangan, buang pada di TPA, di TPS, atau dikelola sendiri. Nah, ini kan menjadi langkah-langkah turunan dalam pengendalian pencemaran sungai itu. Cukup banyak sebenarnya langkah-langkahnya yang dia saling terkoneksi. Itu juga pengemisian udara misalnya. Emisi udara terkait dengan perusahaan-perusahaan misalnya. Atau tidak hanya di perusahaan ke paling gampang dikelola karena dia ada cerobong, ada dipasang alat, alat pengukurannya otomatis itu kan gampang untuk mengidentifikasinya berapa sih. Seksi pencemaran udara lainnya mungkin dari transportasi. Nah, ini apa nih kebijakan transportasi mau dipakai misalnya? Apakah menggunakan transportasi massal sehingga pemerintah meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk transportasi massal, atau karena jumlah kendaraan transportasi massal yang cukup banyak, angkot misalnya, dan dilakukan kebijakan terhadap bus seperti bus Transjakarta atau Trans Padang misalnya, tentu dengan rute-rute yang sesuai dengan standar tadi. Jadi banyak turunan-turunannya yang bisa dilakukan, tetapi tentu dengan
terukur kemampuan anggarannya, targetnya berapa. Nah, itu yang mau kita coba kejar. Sehingga dari dua prioritas ini, dengan adanya pelindungan lingkungan, kemudian ada peningkatan kesehatan masyarakat, tentu akan mendukung pembangunan berkelanjutan karena terselesaikannya dua bermasalah ini. Yang akhir-akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Kita semakin sehat, kita semakin udara bersih, tentu semakin sehat dan sebagainya. Yang udaranya semakin kotor, tapi tidak dilakukan pencegahan. Maka ini adalah langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah strategis dari suatu dokumen. Sehingga dari kesemuanya tadi, kalau kita coba bahas Delphi itu di awal, bahwa Delphi ini adalah bagaimana opini-opini para ahli itu menjadi suatu konsensus yang berprioritas. Dengan konsensus sesuai dengan prioritas kebutuhan apa yang ada saat itu. Ya, yang coba kita eh, pengen dapatkan. Sehingga dengan metode Delphi ini kita akan mengubah opini-opini para ahli tadi menjadi suatu data yang sistematis. Tentu data yang kita buat, kuesioner yang kita buat itu terukur, fokus, terstruktur. Jangan nanti kita menginginkan metode LP ini menjadi sesuatu metode yang pakai, tetapi kuesioner yang kita gunakan tidak terukur, tidak terstruktur, tidak fokus, tidak sistematis, dan tidak akan menghasilkan data yang sistematis juga. Kemudian karena dia anonim jaga juga, sehingga subjektivitasnya menjadi rendah. Ya nggak kenal sama kita, itu ya. Tetapi dia bisa menilai dari hasil orang lain tadi, dari diri sendiri tadi. Oh, rata-rata berarti kami nih pencemar air nih ya. Coba dipilih lagi nih, kira-kira. Sehingga nanti juga dihasilkan adalah prioritas prioritas yang kita tentukan tadi itu sudah berdasarkan konsensus perahli tadi menganggap permasalahan saat air itu menjadi permasalahan serius, ya. Jadi kita lihat tadi misalnya kasus tadi pencemaran air misalnya, maka dengan dia akan menjadi masalah dampak tinggi, kesehatan, konsensus. Nah, ini kan yang kita dapatkan nih dari prioritas utama tadi. Sehingga dari hasil prioritas akhir itu kita dapat nih misalnya tadi pencemaran air, udara, domestik, kebisingan. Dan keputusan ini rankingnya, ini keputusan akhir yang muncul tadi kita sebutkan berbagai program kegiatan muncul di situ dengan keterbatasan anggaran, pemanfaatan lainnya. Ini menjadi keputusan yang harus disepakati. Maka
Yang bisa kita tentukan adalah DLP itu untuk masalah kompleks, data yang terbatas, dan melibatkan banyak stakeholder. Itu yang perlu kita tenangkan bahwa DLP itu cocok untuk kalau Anda punya masalah yang kompleks, Anda punya data yang bolong-bolong, Anda punya stakeholder yang cukup banyak di sana yang harus diakomodir. Itu penting. Min saja tidak cukup, tapi juga harus melihat standar deviasinya, lari enggak, atau konsensusnya bagaimana. Kan nanti hanya sekedar min saja, yang terbanyak saja, ya. Nah, tapi ada perbedaan standar deviasi yang bisa mendekati nol. Kemudian DLP itu adalah bagian merupakan kombinasi. Tadi dia katakan dia adalah banyak stakeholder, maka dia ada terkait dengan expert judgment. Apa sih pandangan para ahli? Kemudian kita menggunakan statistik sederhana saja, dan ada pengambilan keputusan yang disepakati. Nah, disitulah tiga poin penting ini yang Anda pegang di dalam DLP. Ya, sehingga kalau kita narasikan sederhananya adalah tiga ini DLP cocok untuk masalah kompleks, dan jangan hanya pada satu nilai saja, tapi ada nilainya, dan juga terkait dengan merupakan bagian dari kombinasi. Nah, intinya adalah tadi mengubah pendapat ahli itu menjadi keputusan yang objektif dan terukur. Tentu ada syarat dan ketentuannya, mulai dari kuesioner, mulai dari ahlinya apa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Delphi, kemudian ada yang ragu dari masing-masing step ini. Silakan. Silakan. Ada 10 orang kita, dua orang nggak masuk nih. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak Ibu semua. Minggu depan kita ujian ya, jadwalnya. Iya, Pak. Nah, ini saya keluar masuk siapa nih? Tidak, tidak ada yang mau ditanyakan. Minggu depan mudah-mudahan kalau nggak salah kita ujiannya sama kelas reguler hari Senin mulai sampai minggu depan sesuai dengan jadwal kuliahnya ya. Kalau ya kita ujian berarti kita sampai di Delphi ini kita besok ujiannya. Baik, tidak ada pertanyaan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Karena cukup sederhana sebenarnya dari Delphi ini. Kita tinggal mengolah data yang sudah kita sebarkan melalui kuesioner. Itu didapatkan dari si kita hanya merekap saja yang kita feedbackkan kembali, dan itulah menjadi konsensus para ahli. Tetap anonim. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih semua atas kehadiran dan atensinya. Saya screenshot sebentar absensi. Sudah. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Pak, makasih Pak. Ya.